Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu sehat selalu ya. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nida Umaya. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Nida. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar cita-citaku, tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1, dan kelas 4 SD. Nah, di sini Ibu ada menu utama yaitu KD atau indikator, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga ada materi, yang keempat ada kuis, dan terakhir ada daftar pustaka. Oke, kita lihat yang KD dan indikator dulu ya. Nah, KD dan indikator, yang pertama itu ada pelajaran IPA, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Yang 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Yang selanjutnya ada bahasa Indonesia 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan memulai materi pembelajaran. Oke, di sini siapa yang tahu apa itu cita-cita? Ada yang tahu nggak? Impian. Ya, benar. Jadi, cita-cita merupakan sebuah keinginan atau impian yang sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan. Memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting bagi anak, karena dengan memiliki cita-cita, anak akan mengetahui gambaran hidup masa depan yang akan dijalankan. Nah, sekarang Ibu tanya, pasti kalian di sini semuanya pada punya cita-cita kan? Iya, Bu, punya. Oke, sekarang Ibu mau tanya ya, Raudatul Sadila cita-citanya apa? Kalau misalkan nanti udah besar atau dari sekarang deh? Mau jadi dokter, Bu. Bagus. Kalau misalkan kayak gitu, kalian harus belajar dengan giat ya, supaya cita-cita kalian tercapai gitu. Oke, di sini ada Udin dan Beni. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuat
membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapat tentang guru. Jadi, si Udin dan Ben ini mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang guru. Nah, menurut Udin, guru ini yang paling istimewa lah gitu, kayak mengasih tahu kepada orang lain tentang ilmu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teks. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku terpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Jadi sebelum si Udin kan punya cita-cita. Nah, dia nih kayak buat puisi gitu tentang cita-citanya dia supaya semakin semangat lah buat mencapai cita-citanya yang supaya terwujud. Jadi kalian bisa mencontoh seperti Udin ya, mempunyai cita-cita, namun dia giat belajar dan terus menambah ilmu supaya bisa mencapai cita-citanya. Oke, selanjutnya di sini kalian pada punya hewan peliharaan nggak? Seperti kucing atau ayam atau bebek gitu? Punya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya ya. Coba Deva, kamu di rumah punya peliharaan hewan apa? Kucing, Bu. Kucing. Ada banyak atau cuma 1-2? Ada 4, Bu. Wah, banyak juga ya. Itu berarti Iya, kamu Bu. suka kucing ya? Iya, Bu, suka. Nah, di sini ada, apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaan itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan tersebut. Nah, di sini ada contoh gambar ayam dan kucing. Mereka ini berkembang biak sehingga menghasilkan anak yang banyak. Nah, seperti Depa. Depa juga pasti di rumahnya kucingnya juga udah pada punya anak banyak kan? Karena tadi ada 4 katanya. Iya, Bu. Anaknya ada berapa, Depa? Ada 2, Bu. Oh, jadi udah melahirkan gitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalian kalau misalkan punya hewan peliharaan kucing atau ayam, itu pasti mereka melahirkan atau bertelur. Berkembang biak sehingga mempunyai anak. Oke, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Nah, sekarang ayo kita mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Oke, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup dan daur hidup. Jadi, makhluk hidup itu mempunyai pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia. Jadi bukan cuma manusia aja nih yang bisa melahirkan, hamil gitu, tapi hewan juga bisa melahirkan hamil lalu melahirkan mempunyai anak gitu. Ada juga hewan yang bertelur seperti ayam, bebek juga bertelur. Selanjutnya, nah, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis.
Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Oke, jadi ada beberapa hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya itu berbeda-beda, kayak kucing dan telur itu perkembangan dan pertumbuhannya beda-beda, karena kalau ayam kan bertelur, kalau kucing melahirkan, mereka sama-sama dari kecil dulu gitu, dari bayi, baru nanti tumbuh menjadi besar. Nah, di sini ada banyak macam cita-cita nih. Jadi apa cita-cita kalian? Coba ayo. Siapa yang mau kasih tahu Ibu cita-citanya apa? Ayo, siapa yang mau ngasih tahu Ibu cita-citanya apa? Yang jadi guru siapa? Saya, Bu. Nopika mau jadi guru ya? Iya, Bu. Guru SD, Bu. Seru kayaknya, Bu. Kenapa kamu mau jadi guru, Nopika? Nah, seru aja, Bu, ketemu anak-anak. Bisa ceria, ketawa gitu, Bu. Oh, kayak macam Ibu ketemu kalian ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Awet Iya, muda, Bu. Bu. Iya, ya bagus, Nopika. Kalau gitu kamu harus belajar yang rajin ya, Nopika, supaya nanti beneran jadi guru gitu, cita-citanya tercapai. Amin. Baik, Bu. Nah, siapa yang mau jadi polisi? Yang cewek, ada yang mau jadi polisi? Atau yang cowok nih? Yang cowok, Edo sama Ragil ya? Edo atau Ya, Ragil? Bu. Kamu mau jadi polisi atau mau jadi yang lain? Saya mau jadi penyanyi idola cilik. Berarti suaranya harus bagus kalau kayak gitu mah. Ya udah, kalau Iya, misalkan Bu. mau nyanyi, harus latihan terus supaya suaranya jadi bagus. Nanti bisa jadi penyanyi. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada kuis. Ibu minta salah satu kalian ada yang menjawab kuisnya ya, atau bisa juga nanti jawab bersama-sama. Oke. Pertanyaan yang pertama, ada kegiatan utama seorang yang bekerja menjadi guru adalah, ada yang bisa jawab? Oke, Bu. Mendidik murid. Oke, Bu. Mendidik murid. Oke, coba kita klik yang C ya. Benar nggak nih? Oh, ternyata benar. Jadi, kegiatan seorang guru itu bukan mengobati pasien, karena yang mengobati pasien itu kegiatan seorang dokter. Nah, merawat murid, kalau merawat murid, itu berarti kegiatan orang tuanya, orang tua muridnya. Nah, kalau guru itu mendidik murid yang memberikan pelajaran ilmu kepada muridnya gitu. Kalau yang tugas membersihkan kelas itu berarti tugasnya OB atau office boy yang ada di sekolah kalian. Tuh. Nah, selanjutnya yang nomor 2, orang yang pekerjaannya mengemudikan pesawat dinamakan A. Pilot, B. Pramugari, C. Tentara, D. Masinis. Jawabannya apa yuk? Abu pilot. Iya benar Herlin, pilot. Sekarang Ibu mau tanya nih, kalau masinis itu apa? Kereta, Bu. Kereta. Api, Bu. Iya, kalau misalkan pramugari, Pesawat, Bu. Pendamping pilot gitu, Bu, di pesawat. yang melayani, kalau misalkan kalian naik pesawat nih, nanti kalian dilayaninnya sama pramugari kayak makan gitu. Dia namanya pramugari ya. Dia juga adanya di pesawat kerjanya.
sama seperti pilot. Oke, soal yang nomor 3, aku bekerja di rumah sakit. Aku bekerja membantu para dokter merawat pasien. Aku adalah seorang A. Apoteker, B. Bidan, C. Perawat, D. Kepala sekolah. Jawabannya apa? Perawat, Bu. Bu, perawat. Coba ya kita lihat apa benar. Oke, good. Benar ya. Jadi, yang bekerja di rumah sakit dan merawat pasien itu adalah perawat. Kalau bidan juga bisa di rumah sakit, cuman dia bukan merawat pasien yang sakit, tapi merawat pasien yang sedang melahirkan. Nah, sedangkan apoteker itu berarti kalau misalkan kalian sakit pergi ke rumah sakit, lalu selesai berobat, selesai diperiksa, itu pasti kalian akan menunggu obat di obat. Nah, menunggu obatnya ini yang dinamakan apoteker. Tuh, kalau misalkan kepala sekolah itu kerjanya di sekolah. Oke, selanjutnya, soal yang nomor 4. Orang yang sukses meraih cita-citanya antara lain mempunyai sikap A. Mudah menyerah karena gagal, B. Belajar dari setiap kegagalan, C. Selalu mencari kegagalan, D. Marah jika mengalami kegagalan. Apa ya jawabannya? Ada yang tahu? Yang B, Bu, belajar dari setiap kegagalan. Kegagalan. Kita klik apa benar? Oke, good. Jadi kalian kalau misalkan mau sukses meraih cita-citanya harus semangat dan terus mencoba. Misalkan kalian gagal, kalian terus mencoba supaya berhasil, supaya tercapai gitu cita-cita kalian. Oke, yang selanjutnya nomor 5. Sikap yang harus dihindari untuk mewujudkan cita-cita adalah A. Pantang menyerah, B. Putus asa, C. Semangat, D. Percaya diri. Apa? Yang mana jawabannya? Ada yang tahu? Yang B, Bu. Putus asa. Bu, putus asa. Coba ya. Oke, good. Nah, soal yang selanjutnya, yang nomor 6. Contoh hewan yang bisa diternak masyarakat dengan aman adalah A. Sapi, ayam, dan ular. B. Elang, kelinci, dan bebek. C. Gajah, kerbau, dan sapi. D. Ayam, bebek, dan kelinci. Jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Yang D, Bu. Yang D. Yang D, coba. Bebek dan kelinci. Benar. Jadi, kita tidak boleh memelihara ular ya, karena itu berbahaya. Karena ular adalah hewan berbisa dan hewan buas. Jadi, yang aman untuk diternak oleh masyarakat atau warga adalah ayam, bebek, dan kelinci. Oke, selanjutnya. Udah selesai ya berarti kuisnya. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Ibu lupa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat meraih cita-cita kalian, jangan pantang menyerah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.